Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tintas Tarakan Desita volume 4 part 13. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah menemukan Linford, Bran melihat Linford dikelilingi 3 kristal raksasa hitam bersinar ungu kebiruan. Shisho meminta Bran dan Urushi untuk menghancurkan kristal iblis, sedangkan Shisho akan menyerang Linford. Bran tidak peduli dengan evolusi kucing hitam yang ditawarkan Linford. Bran sangat yakin bahwa yang bisa membantunya evolusi hanyalah Shisho. Karena itu Bran tidak akan ragu untuk menghancurkan Linford. Serangan dimulai dengan Shisho yang meletakkan dirinya di atas kepala Linford dengan telekinetik catapult. Namun pembatas bahaya Linford aktif saat merasakan bahaya. Linford memblokir serangan Shisho dengan sempurna. Melihat penyerangan, Linford marah. Dasar kucing hitam, apa yang kau lakukan di sini? Bran tidak peduli dengan Linford. Bran terus maju menuju kristal iblis. Saat mencoba menghentikan Bran, Linford tidak bisa bergerak. Linford berteriak, "Sial, apa-apaan pedang ini?" Tanpa kekurangan akal, Linford menambahkan sihir ke arah Bran. Jadi Linford bisa menambahkan sihir tanpa merusak penghalang. Melihat itu, Shisho terkesan dengan skill Linford. 30 tembakan sihir menyerang Bran dan Urushi. Namun itu bukan masalah bagi Bran dan Urushi. Mereka menghindari serangan Linford dengan mudah. Mereka terus maju melanjutkan serangan. Linford berteriak, "Hentikan!" Sebuah ledakan menelan kristal iblis walaupun kebal terhadap sihir api. Namun sedikit demi sedikit, retakan kristal terbentuk. Shisho terus menahan Linford dengan dinding api yang mencoba menyerang Bran. Serangan sihir, taring, dan cakar terus berlanjut. Pada akhirnya kristal pecah berkeping-keping. Dengan pecahnya kristal, energi yang menyelimuti kuil menghilang dalam sekejap. Melihat kristal pecah seketika, penghalang yang melindungi Linford menghilang. Linford putus asa. Penuh emosi, Linford tidak peduli dengan dinding api, membiarkan dirinya terbakar bergerak menuju Bran. Namun Shisho tidak membiarkan itu terjadi. Shisho menembus tubuh Linford hingga muntah darah. Merasa belum cukup, Shisho membelah tubuh Linford menjadi 2 bagian. Api membakar lantai kuil. Kerusakan tidak parah, namun menghancurkan beberapa bangunan kuil. Melihat kerusakan, Shisho berdoa agar para dewa tidak menghukumnya. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Linford berteriak, "Sialan, aku akan menghancurkan pedang itu dan akan kujadikan persembahan untuk si jahat." Shisho terkejut, apa yang terjadi? Kenapa Linford masih hidup padahal sudah menjadi 2 bagian? Linford sudah bergenerasi sepenuhnya. Shisho dan Bran menambahkan sihir untuk membunuh Linford selamanya. Lagi dan lagi sihir penghalang Linford aktif. Linford memanggil antek-anteknya. Sebuah lingkaran sihir dalam penghalang menyala. Shisho bergumam, "Ini sangat gawat, Linford akan memanggil Tarakel." Shisho meminta Bran untuk mundur sebelum Tarakel muncul. Bagi Shisho ini akan menyusahkan jika harus melawan mereka berdua. Saat hendak melarikan diri, Bran meminta Shisho untuk menunggu sebentar. Saat mengetahui apa yang terjadi, Shisho dan Bran memasang wajah bodoh. Bran bergumam, "Pak tua ini bisa menggunakan sihir atau tidak?" Lingkaran sihir menyala berkali-kali. Namun bawaan yang Linford panggil tak kunjung muncul. Senyum jahat terpapang di wajah Bran. Shisho ini kesempatan. Bran melancarkan serangan. Dentuman pedang dan penghalang terdengar. Bran menggunakan Blast Flame, sebuah teknik yang menguras mana, meletakkan ujung pedang untuk memotong penghalang. Begitu Linford kehabisan mana, penghalang akan menghilang. Namun Linford masih belum mau menyerah. Linford berteriak, "Dewa jahat, berikan pelayanmu kekuatan." Linford merapal mantra. Seketika Shisho terkejut dengan energi yang sangat besar yang tiba-tiba muncul. Mana hitam meledak dari tubuh Linford. Merasa sangat bahaya, Bran melarikan diri dari dalam kuil. Energi kebencian menyebar keluar. Langit berubah gelap. Cahaya merah menembak ke arah langit. Ledakan terjadi sehingga menghancurkan kuil. Suci menjadi puing-puing kecil.
Teriakan makhluk bergema di atas langit. Linford berubah menjadi raksasa yang menatap Pran penuh kebencian. Kulit berwarna hitam otot menonjol dan sangat mirip dengan iblis. Linford meraung, "Aku akan membunuhmu bocil terkutuk." Statistik: nama Linford Laurentia, ras iblis lembah, gelar pelayan iblis, HP 5620, sihir 4428, kekuatan 2027, skill speed cast, identifikasi, regenerasi cepat, resisten abnormal, unique skill, Willmanji Evil One Blessing. Shizou mengakui perubahan Linford saat ini adalah musuh yang terkuat dari semua musuh yang pernah Shizou lawan. Padahal lead yang pernah Shizou lawan dengan susah payah di Pulau Terapung ancaman level B, dan Linford saat ini adalah ancaman, mungkin ancaman yang bisa melebihi ancaman peringkat A. Ini sama saja dengan bunuh diri jika bertarung sendirian. Pran melarikan diri hingga berjarak 50 meter. Dengan jarak 50 meter, Shizou dan Pran melafal mantra ganda. Pran melompat melarikan diri, namun rencananya gagal. Pran menabrak sebuah penghalang yang tak terlihat. Shizou dan Pran terperangkap skill kandang iblis. Shizou panik. Shizou menggunakan semua sihirnya, namun kubah inti penghalang kandang iblis sangat kuat dan sama sekali tidak tergores. Padahal Shizou sudah menggunakan berbagai macam sihir. Shizou dan Pran menggunakan sihir teleportasi tingkat menengah, walaupun hasilnya selalu muncul di tempat yang salah. Tapi mantra ini lebih kuat dari lompatan udara. Saat mengaktifkan sihir teleportasi, hasilnya gagal terpicu. Pran sangat panik. Shizou, bagaimana ini? Bola api hitam turun dari langit dan membakar semua yang diterjangnya. Ledakan api menciptakan kawah api. Suhu api yang sangat panas membakar semua, sehingga membuat abu menjadi kaca. Satu bola api gagal membunuh Pran. Linford menggandakan jumlahnya. Rentetan tembakan api datang bertubi-tubi. Shizou memblokir semua serangan api yang hendak menghantamnya, menghindari memotong semua serangan dengan susah payah. Pran ini sangat gawat, tidak ada jalan keluar dari sini. Shizou berpikir bagaimana cara lari dari sini. Shizou mencoba sesuatu. Dengan mengorbankan EP, Shizou menciptakan skill baru. Walaupun tak yakin ini akan berhasil, Shizou tetap harus mencobanya. Pran mengingatkan Shizou, jika hanya butuh kekuatan seketika, hanya ada satu pilihan, yaitu menggunakan pelepasan potensial. Shizou menolak. Memang dengan pelepasan potensial, kita akan menang. Tapi jika diingat kerusakan yang ditimbulkan, sangat mengerikan. Lagi pula pelepasan potensial itu pedang bermata dua. Karena itu Shizou tidak akan menggunakan kepada Pran. Sebagai gantinya, Shizou mencoba menggunakan Space Magic, mengorbankan 6 poin EP. Space Magic berevolusi menjadi unit skill Dimensi Magic. Melihat itu, mata Pran dipenuhi bintang-bintang. Shizou, luar biasa skill kita berevolusi. Dimensi Magic memiliki 3 kemampuan: Chronos Cloak, kemudian Quick dan Slow. Memahami seketika Pran memasang wajah kecewa karena kemampuan barunya tidak berguna untuk saat ini. Pran bersikeras tidak ada cara lain selain menggunakan pelepasan potensial. Shizou, izinkan aku menggunakan teknik itu. Shizou tetap menolak. Tidak, Pran, biarkan aku saja yang menggunakan teknik itu. Pran dan Shizou berdebat siapa yang akan menggunakannya. Jadi skill pelepasan potensial itu sangat berbahaya, dan dampak pada penggunanya itu bisa menimbulkan kematian. Dalam pertempuran, Shizou dan Pran berdebat. Alhasil Pran menerima serangan. Pran terlempar sangat jauh. Pran masih selamat dari kematian, namun kaki dan tangannya terbakar. Shizou bingung, Shizou panik. Jika terus begini, itu sudah jelas serangan selanjutnya pasti akan membunuh Pran. Serangan terus datang, ledakan membuat Pran dan Shizou saling menjauh. Shizou merasa ada makhluk mendekat. Makhluk kecil muncul, kulit hitam bertanduk dan bersayap. Namun Shizou tidak merasakan permusuhan dari makhluk kecil itu. Suara faul muncul dari bocil iblis. Bocil iblis menyapa, "Apakah kau teman?" Shizou menjawab, "Ya, kita teman." Pran memanggilku Shizou. Seketika bocil iblis terkejut. Bagaimana bisa pedang bisa berbicara? Shizou mengabaikan iblis bocil dan bergerak menuju Pran yang terkapar. Serangan Linford melesat menuju Pran. Namun iblis lain muncul membantu Pran menghindari serangan Linford. Serangan Linford selanjutnya menghantam mereka berdua dan meledak. Shizou panik berteriak, "Pran!"
Jisoo sangat lega melihat Fran yang baik-baik saja, sebuah penghalang berwarna merah yang melindungi Fran. Jadi yang melindungi Fran itu dua bangsawan yang menggunakan kekuatan iblisnya. Fran sadar dan memanggil Jisoo. Dua bangsawan meminta Fran untuk tenang. Fran, ini kami dua bangsawan. Fran terkejut bagaimana bisa ada iblis kecil di sini. Dua bangsawan menjelaskan, kami menggunakan tubuh salinan. Walaupun kami tewas di sini, tubuh asli kami akan baik-baik saja. Karena itu Fran, tenanglah. Fran bersyukur jika memang begitu. Jadi pada awalnya Fran tidak sadar, dua bangsawan menempelkan iblisnya kepada Fran untuk melindunginya ketika Fran dalam bahaya yang serius. Jisoo bersyukur karena ada bala bantuan. Namun Jisoo dibuat kena mental setelah dua bangsawan menyatakan, cukup sampai di sini. Kami berdua sudah sampai pada ambang batas. Dua bangsawan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menyembuhkan Fran. Setelah Fran sembuh, iblis bocil menghilang. Fran bangkit tanpa luka sedikit pun. Linford mencari Fran di mana dia berada. Jadi penghalang yang dibuat dua bangsawan itu berada di dimensi lain. Tidak hanya melindungi Fran, tapi juga menyembunyikannya. Saat penghalang menghilang, Linford menatap Fran dan langsung melancarkan serangan. Jisoo dan Fran melompat menghindari semua serangan Linford. Tak lama kemudian announcer Sun melaporkan skill Speedcast level 10 berevolusi menjadi skill pemain instan. Jadi skill pemain instan dengan menyebut nama penggunanya itu meningkatkan jumlah mana yang dikonsumsi. Dengan skill pemain instan, Fran dapat meningkatkan skill short jump atau lompatan pendek untuk menghindari serangan, mengurangi waktu casting. Itu membuat serangan Linford pergerakannya melambat. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.